Pengurangan tenaga kerja di sektor industri tekstil memang tidak dapat dielakkan lagi. Hal ini tercermin dari penurunan kinerja ekspor yang mencapai 30% pada Oktober 2022. Gangguan pada ekspor ini menyebabkan utilisasi industri tekstil menurun drastis sehingga berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Bahkan di Jawa Barat saja, pemirsa, 73.000 orang telah terdampak. Saya saat ini sudah berada di salah satu kawasan industri tekstil di Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk menilik lebih jauh seberapa besar gelapnya ekonomi yang mampu menghempaskan asa para karyawan dan buruh tanah air akibat tidak bisa lagi bekerja. Suramnya ekonomi dunia telah terlebih dahulu dirasakan industri garmen tanah air. Data dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia, ada 45.000 buruh industri TPT yang sudah dirumahkan. Sementara, dari data Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat, ada 14 kabupaten kota yang memberikan data pengurangan putus kontrak yang mencakup 106 perusahaan di Jawa Barat. Penyebab utama kondisi ini adalah turunnya order yang berkisar antara 40 hingga 70%. Untuk mengetahui kondisi, tantangan, dan harapan para pelaku usaha di bidang garmen, saya sudah bersama Presiden Direktur Votexco yang juga menjadi Ketua Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Jawa Barat, Ibu Yan Mei. Apa kabar Ibu? Terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Saya langsung ke pertanyaan pertama ya Bu. Kalau kondisi di perusahaan Ibu seperti apa dan bagaimana kinerja ekspornya sendiri, apakah juga mengalami penurunan? Oke, kami dari bulan Maret masih tinggi ya, ada 70 line jalan, kemudian bulan 4 juga masih oke, tiba-tiba bulan 5 itu drop. Dari bulan 5 ke bulan 6 tuh kami sudah drop 50%-nya. Jadi sampai saat ini capacity yang kami sudah kurangin itu 50% dari yang sebelumnya, jadi 34 line kami masih tersisa. Dan kita berusaha mempertahankan ini gitu loh. Jumlahnya? 1.200. Jadi dari kita ada 2.000, sekitar 2.300-an, 2.400, sekarang 1.100 gitu loh. Antara 1.000 sampai 1.100. Apa saja Bu yang mendorong penurunan dari ekspor sendiri? Di tahun lalu tuh sempat garment industry itu terkena masalah logistik. Jadi pengiriman barang sempat tertahan di Indonesia karena logistik yang sulit ya. Jadi akhirnya pada saat barang itu berhasil jalan ke negara tujuan, Amerika atau Eropa, itu kehilangan seasonnya, ketinggalan season. Pada waktu ketinggalan season, at the same time di bulan 3 itu ada perang di Ukraine kan, langsung harga bahan pangan, inflasi juga naik di negara pembeli, negara buyer. Jadi daya beli juga berkurang terhadap produk garment gitu loh. Jadi dua hal, sudah ketinggalan season, udah gitu ditambah lagi daya beli berkurang. Jadi stok di negara pembeli itu sangat tinggi gitu loh. Akibatnya jadi ordernya jadi otomatis dia nggak bisa langsung beli lagi seperti biasanya gitu. Dia harus habiskan stok dia dulu gitu. Diprediksi mereka sih bilang ada yang bulan 6, bulan 7, tapi terus terang situasi itu sangat tidak bisa diprediksi ya gitu. Karena tergantung perang juga kelanjutannya gimana, how bad the efeknya. Negara-negara mana saja yang kemudian membatasi impor Bu? Amerika berkurang drastis, kalau Eropa dikarenakan lokasi dekat dengan lokasi perang, jadi dari sisi beli barang mereka turun drastis juga. Mereka insecure ya, terus harga heating cost juga kan naik luar biasa, jadi mereka spend money-nya tuh di sana. Bu, kita tahu bersama ada pelemahan nilai tukar rupiah, apakah ini juga berdampak pada ekspor? Sebenarnya kalau dari sisi untuk ekspor sebenarnya bisa menjadi plus point, tapi sayangnya tidak ada order gitu loh. Kalau bicara brand-brand besar yang menjadi klien Ibu begitu, apakah sekarang sudah mulai membaik penjualannya? Belum membaik ya sampai sekarang ini.
Berarti ini juga menunjukkan bahwa seburuk itu Bu kondisinya untuk brand-brand ini. Itu sangat buruk. Rata-rata memang turunnya di Juni tahun lalu, di Juni ini laporannya udah di atas 40-an% semua. Jadi sekarang sih kami belum dengar lagi berita terakhir, tapi so far kalau dari sisi order sih masih belum terlalu ada perbaikan. Bu, data Apindo menunjukkan 73.000 karyawan sudah di PHK di Jawa Barat. Bagaimana dengan di Votexco sendiri, Bu? Bulan-bulan tertentu kami juga ikut kurangin, jadi ada yang diliburin seminggu, misalnya ada yang 3 hari. Waktu itu yang paling buruk di September, order hanya 30% terisi. Jadi walaupun dengan 34 line tersisa pun hanya 30% aja terisi. Tapi Oktober lumayan, Oktober 80-90% dari 34 line. November juga masih oke. Tapi Desember kembali turun 30%. Jadi ya kita yang jadi mengatur pabrik, ya kita harus benar-benar intens ya komunikasi dengan perwakilan pekerja, dengan pekerja-pekerja. Tapi mereka juga mengerti sih kondisi ini. Karena sekeliling semua juga begitu ya. Sekeliling di sini semua pabrik-pabrik juga begitu. Baik, kalau dilihat dari sisi bekerjanya, sebenarnya kalau sistem pekerja di Jawa Barat itu seperti apa sih, Bu? Di Kabupaten Bogor ini, karena upahnya memang terlalu tinggi dibandingin dengan data BPS, maka hampir udah sejak 2018-2017 itu memang kebanyakan factory memakai sistem kontrak gitu loh. Visibility order kan bisa kelihatan 3-6 bulan. Ada bahkan yang dijanjiin setahun. Nah, dari situlah kontrak itu diperkirakan gitu loh. Bagi karyawan atau teman-teman yang terkena PHK, seperti apa Bu reaksinya? Apakah sudah ada gelombang protes yang dirasakan oleh para pelaku usaha di sini? Mereka ngerti juga karena dia bisa rasakan. Tapi mereka ya banyaklah yang menangis juga, yang kepingin kembali secepatnya, berharap kondisi juga segera membaik ya. Ini juga kami juga bingung juga menyikapinya. Sebenarnya di satu sisi siapa sih yang mau kehilangan worker yang kita udah ajarin jahit ya, apalagi produk kita kan cukup niche ya. Terkait upah begitu Bu, kan memang sudah ada isu bahwa upah minimum akan naik tahun depan. Bagaimana menurut pandangan Ibu? Apakah ada formulasi yang seharusnya bisa menjadi resep bersama begitu? Kalau dari sisi percentage 14% lebih di tahun 2021. Yaitu kalau juta jiwa, dari jiwa berarti ya hampir 400.000 jiwa. Luar biasa besar ya. Nah, sebenarnya upah kita itu di-drive dulu oleh otonomi daerah yang kenaikannya itu dalam 3 tahun sampai mencapai 104%, 2 kali lipatnya. Nah, dengan PP 78 sayangnya datangnya terlambat, angka itu sudah ketinggian gitu loh. Nah, jadi dari sejak tahun 2017-2018 garment industri di Kabupaten Bogor itu selalu meminta pertolongan dari pemerintah memakai upah diskresi. Apakah itu dari awalnya penangguhan, kemudian ada upah padat karya, kemudian ada upah TPT, kemudian kita pakai peraturan COVID gitu. Jadi hidup kami itu benar-benar sebenarnya belum ada sustainability-nya gitu. Jadi kita memakai upah yang memang di bawah UMK tuh dari tahun 2017 karena upah itu ketinggian. Nah, upah ketinggian itu akhirnya dibuktikan sendiri oleh perhitungan BPS. Buat kami juga pengusaha ini terus mencari pertolongan kepada pemerintah yang sampai saat ini sayangnya masih belum dapat titik terang. Tapi kami tidak berhenti gitu loh, cari terus gitu. Kita bilang ke tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja, kemudian ke perindustrian juga sudah kami sampaikan ya. Nah, memang permasalahan upah ini kalau kita mau secara serius mencari titik temunya, win-win solution, itu bisa menjadi justru bisa menjadi suatu hal yang bagus sekali kalau bisa diselesaikan dengan baik. Dan saya percaya kalau kita duduk sama-sama dengan pemangku kepentingan atau Kementerian Tenaga Kerja ataupun bahkan kita
tripartit dengan perwakilan pekerja, pengusaha dan pemerintah, pasti ada solusinya gitu loh. Yang mengkhususkan industri padat karya, karena ini industri padat karya itu sangat spesial ya. Setiap proses itu pakai orang gitu loh. Oke Bu, sebagai closing statement, pandangan Ibu sebagai salah satu pelaku lama di industri garmen, kedepannya akan seperti apa? Saya hanya get ready untuk berusaha mempertahankan apa yang ada dulu ya. Enggak berharap terlalu banyak, 6 bulan kemudian ini saya hanya berusaha 34 line ini gimana caranya bisa sustain. Apakah itu menjadi jahit barang lain mau seragam mau apa, beralih garment ya, beralih style. Terus kita mungkin jahit stok lah, mencoba membuat lokal lah, apalah yang kita bisa pertahankan gitu. Jadi benar kata Pak Jokowi sih, memang sangat sulit ke depannya, tidak ada yang bisa prediksi memang. Baik, closing statement yang bagus sekali. Terima kasih banyak Ibu, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Ketidakpastian payung hukum terkait upah mereka disadari benar oleh para buruh tekstil yang juga merasakan dampak pelemahan ekonomi global. Mereka harus melihat teman-teman mereka satu demi satu terputus kontraknya, tidak lagi bekerja, dan perlu mencari ladang baru untuk bertahan. Halo, nama saya Roida Sinaga. Saya bekerja di garment. Saya bekerja hampir 8 tahun. Dan saya sebagai leader sangat sedih karena setiap ada pemutusan kerja, mereka atau rekan-rekan kita operator itu selalu mengatakan, tolong bisa nggak kita jangan diputus kerja. Saya masih mau kerja, saya masih mau berpenghasilan. Kalau saya tidak bekerja, bagaimana dengan keadaan keluarga saya? Selalu mereka memohon kepada kita, tapi kan kita nggak bisa apa-apa. Karena order memang tidak ada, tidak datang ordernya lagi. Karena UMK yang terlalu tinggi, perusahaan itu tak sanggup. Jadi banyak teman-teman kita yang diputus. Harapan saya kepada perusahaan selalulah tetaplah menjadi pelindung kami karyawan. Dan untuk pemerintah, tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di luar sana, bantu kami. Kami hanya rakyat kecil yang bekerja di garmen, yang hanya menghasilkan tidak seberapa duit. Di garmen itu kan hanya orang yang lulusan SD, SMP, dan mereka tidak bisa ke perusahaan besar lain. Hanya garmen satu-satunya harapan kami. Hai, perkenalkan nama saya Ajija. Saya sudah bekerja di PT Potesco selama kurang lebih 7 sampai mau 8 tahun sih. Jadi untuk kebijakan selama order tidak ada, perusahaan masih tetap mencarikan order yang seperti kita jahit panty, padahal itu juga hanya menumpuk menjadi stok di sini. Jadi ya alhamdulillah owner kami itu sangat mengusahakan. Jadi apa aja deh, yang penting kalian kerja, ada yang bisa masuk buat teman-teman, itu menjadi berkah juga buat kami sih Mbak. Untuk teman-teman yang diputus itu dari bulan setelah Lebaran sampai saat ini tuh kurang lebih hampir mau 1.000 orang, karena kita awalnya itu ada sekitar 70 line di sini, sekarang hanya tersisa 30 line. Jadi setengahnya itu sudah keluar, sudah habis kontrak. Dan saya sebagai pekerja sedih ya, teman-teman saya di luar sana ada yang belum dapat kerja, luntang-lantung. Dan untuk pemerintah, saya minta bagaimana kebijakan untuk garmen ke depannya, karena adakah payung hukumnya untuk garmen? Karena kami nggak bisa, kalau kami harus disamakan dengan otomotif, dengan apa, kita berbeda. Kita industri padat karya, yang semuanya itu dikerjain sama manusia, bukan dengan mesin. Kami mau kerja aja kok, upah yang layak buat hidup kami aja. Kami tidak menuntut yang tinggi-tinggi, kami bukan mau UMK tinggi, kami mau kerja. Perkenalkan, nama saya Dedi Setiawan. Di sini saya jabatannya sebagai Chief Production.
Saya bekerja di sini udah hampir 7 tahun lebih di sini. Teman-teman kami ini banyak yang keluar, apalagi teman seperjuangan saya ada yang pernah keluar. Dia pun cari kerja di luar itu susah. Dia pengen masuk ke sini karena di sini pun ordernya berkurang, masih berkurang. Tetap teman-teman kita yang di luar sono tetap pengen masuk. Bahkan sering saya dihubungin teman-teman saya, tolong dong cariin kerjaan. Kita juga pengen upah di Kota Bogor ini tinggi, tapi kalau upah terlalu tinggi pun perusahaan ini nggak bakalan sanggup, apalagi sampai perusahaan ini kita tutup. Keberlangsungan dan kepastian pekerjaan menjadi dua hal yang diminta para buruh agar mereka beserta ribuan teman mereka yang telah terputus kontraknya dapat kembali bekerja. Dua hal sederhana yang dengan keseriusan pemerintah untuk duduk bersama pihak-pihak terkait dapat mencari titik terang agar para buruh bisa bernafas lega. Kami akan kembali sesaat lagi.